Hai kawan-kawan pencari kedamaian, apa kabar hari ini? Semoga kalian lagi chill dan siap buat journey menarik ke dalam diri kita sendiri. Pernah nggak sih kalian terjebak dalam pikiran yang kayak roller coaster? Mikirin masa lalu. Kenapa dulu gue nggak ngambil kesempatan itu? Atau cemas sama masa depan? Gimana kalau besok presentasi gagal? Tapi coba kita berhenti sejenak. Tarik napas. Udara segar kan? Nah, sesimpel itu sebenarnya cara keluar dari pikiran yang ribut. Buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle, seperti pedang yang bakal membebaskan kita dari penjara waktu. Hari ini kita bakal explore kenapa kita sering siksa diri sendiri. Siapa dalang dibalik drama pikiran kita? Teknik praktis buat hidup di sekarang. Dan kisah nyata orang-orang yang berubah total setelah paham Power of Now. Oh yeah, di akhir video ada tantangan seru buat kalian praktekin. Jadi tonton sampai habis ya. Let's dive in. Tapi sebelumnya disclaimer dikit. Suara gue emang suka kedengeran semangat banget, bukan marah, sumpah. Mengapa kita sulit hidup di now? Pertama, kita perlu tahu akar masalahnya. Menurut Paul, manusia itu unik. Kita satu-satunya makhluk yang overthinking. Bayangin, kucing lagi makan ya makan. Kalau kita sambil makan mikirin tagihan, nyesel marahin pacar kemarin, dan khawatir besok hujan. Tol bilang, ini karena kita teridentifikasi dengan pikiran. Kita anggap diri kita ya si tukang overthink ini. Padahal, kita bukan pikiran kita. Pikiran itu cuma alat, kayak tangan atau kaki. Tapi kita malah jadi budaknya. Contoh, pas di macet, kita marah-marah. Nyebelin, nanti telat nih. Padahal, apa yang beneran terjadi? Cuma ada tubuh kita di mobil, udara AC. Mungkin lagu enak di radio. Tapi pikiran bikin kita sakit sendiri. Lalu, siapa yang ngontrol pikiran kita? Tol bilang ada nama dua penjahat di kepala kita, yaitu ego dan pain body. Ego itu adalah si tukang pamer. Dia hidup dari perbandingan. Gue harus lebih sukses dari doi. Kalau nggak punya gelar, gue nggak berharga. Ego takut banget kehilangan identitas. Makanya dia selalu push kita buat ngejar-ngejar sesuatu. Pain body, dia kolektor luka. Setiap kali kita dikhianati, dihina, atau gagal, pain body nyimpen energi negatif itu. Pas kita lagi lemah, dia nyerang. Lo emang pantas dikhianati sih. Dasar loser. Tapi ini bukan takdir. Tol bilang, kita bisa melek saat mereka muncul. Caranya dengan jadi pengamat. Misal, saat ego bilang kerja lo payah, kita bisa sadar. Oh, ini cuma ego lagi insecure. Saat pain body nyerang, kita tarik napas dan bilang, ini cuma energi lama. Gue nggak perlu ikutan. Wait, gimana cara praktisnya? Let's move on. Teknik jitu untuk melek di momen sekarang. Tol nggak cuma kasih teori. Dia kasih tools praktis yang bisa kita pakai sehari-hari. Yuk, simak. Pertama, teknik stop dan amati. Kapanpun pikiran chaos, berhenti sejenak. Tutup mata, lalu tarik napas dalam. Fokus ke suara sekitar. Apa yang lu dengar? Suara burung? Atau mungkin suara angin? Dengan mengamati hal sederhana, kita reset otak. Kedua, aku bukan pikiranku. Saat pikiran negatif datang, coba pisahkan diri. Bayangin pikiran itu seperti iklan di TV. Lo bisa milih nonton atau ganti channel. Misal, gue nggak bakal sukses. Ubah ke? Oh, ini cuma feel channel lagi nyala. Ganti ke channel napas yuk. Ketiga, nikmati aktivitas sederhana. Tol bilang kehidupan terjadi di hal-hal kecil. Saat cuci piring, rasakan airnya. Pas jalan, perhatikan langkah kaki. Ini namanya meditasi harian. Keempat, tantangan 5 menit bebas pikiran. Setiap hari, luangkan 5 menit buat ngerasa tubuh lo. Dari ujung rambut sampai jempol kaki. Gak perlu sempurna, yang penting latihan. Biar lebih jelas, kita dengar kisah nyata. Yuk, meet Sarah. Seorang ibu 2 anak yang dulu super anxious. Setiap malam, dia terbangun karena mikirin utang, takut anak sakit,
Sampai iri sama kehidupan teman di Instagram. Suatu hari, dia baca The Power of Now dan mulai praktekin teknik stop dan amati. Pas anaknya rewel, dia tarik napas dan fokus ke suara tangisan. Bukan mikirin, aduh, gue ibu gagal. Perlahan, dia bisa respon lebih tenang. Sarah juga rutin 5 menit bebas pikiran sambil nyeduh kopi. Sekarang, dia bilang, hidupku nggak berubah sempurna, tapi aku belajar nggak jadi korban pikiran sendiri. Keren kan? Sekarang, giliran lo. Tantangan 7 hari Power of No. Nah, ini tantangan buat kalian. 7 hari, 7 langkah simple. Hari 1, tarik napas 3 kali dalam tiap bangun tidur. Hari 2, fokus ke rasa makanan saat makan siang. Hari 3, amati satu benda di sekitar. Misal, tanaman selama 1 menit. Hari 4, ucapin ini cuma pikiran tiap overthinking. Hari 5, jalan kaki 10 menit tanpa headphone. Hari 6, tulis satu hal yang lo syukuri hari ini. Hari ke-7, beri pujian ke diri sendiri di depan cermin. Share progres lo di komentar. Siapa tahu kita bisa kasih hadiah buat yang paling konsisten. Oke kawan-kawan, jadi hidup damai itu bukan tentang punya masalah sedikit, tapi tentang melepaskan diri dari pikiran yang memperkeruh masalah. Seperti kata Toll, realize deeply that the present moment is all you ever have. Jangan kejar kesempurnaan. Mulai aja dari hal kecil. Coba tantangan tadi. Dan lihat, apakah hidup lo jadi lebih light? Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan konten self-love dan mindfulness lainnya. Buat yang mau dukung channel ini, share video ini ke teman yang perlu dosis ketenangan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, hidup cuma sekali. Dan itu terjadi sekarang. Jadi, jangan sia-siakan dengan pikiran yang ngajak ribut. Stay present, stay awesome.